Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebel banget aku Kak hari ini. Kenapa Kak Imel? Kok sebel? Temen aku tuh jahilin aku, nggak ada kerjaan banget. Ya ampun Kak, ingat apa yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu. Kalau kita itu harus pengasih. Ingat, salah satu kasih itu adalah sabar. Tidak mudah marah-marah dan sayang pada teman. Kok bisa sih Kak Imel ini kok malah jengkel dan marah sama temannya? Habisnya nyengkelin banget Kak. Ayo kita mau mengasihi teman itu, yang jengkelin itu kita kasih pengampunan, kita ampuni, dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Gimana, setuju enggak? Oke, setuju. Mari adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama, ikuti gerakan kita ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Nah, teman-teman, kalau sudah rajin baca Alkitab setiap hari dan juga berdoa, tentunya kita harus punya kasih untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Yeay, ayo kita nyanyi sama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God.
adik-adik, kita mau minta kepada Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah nama Tuhan sama-sama. Oke? Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia Meninggalkan takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, Aku tahu karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu. Adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan, hati ini menjadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita
mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Sudah barangnya udah lengkap? Sudah semua, Ma. Tapi ini banyak banget loh. Perlukah aku bawa semua ini? Loh ya perlu. Itu minum. Kalau nanti kamu haus kan kamu perlu minum, bawa botol. Terus nanti kalau hujan kamu jadi gak kehujanan, jadi bawa jas hujannya. Terus nanti kalau sudah gelap, kamu kan pasti butuh senter. Biar jalannya itu kelihatan. Sudah, pokoknya dibawa aja. Tapi kan ini cuma ke pinggiran hutan. Sudah, nurut aja, pokoknya dibawa. Ya udah, Cici nurut sama Mama. Ya udah. Udah kalau gitu Cici pergi dulu ya. Oke, C. Dadah, Immanuel ya. Kasih, Ma. Halo Ci, halo toh. Hai Ci. Cek, kamu bawa apa itu besar Ngapain kamu bawa tas banget? segini, J? Ya Mau ini kemana? Kan kita ini cuma mau jalan-jalan di pinggir hutan ya, bukan mau camping. ya juga sih, tapi mamaku suruh aku bawa ini. Mau gimana lagi? Aduh, ngapain bawa tas besar-besar? Bawa tas tuh yang kecil gini aja sama bawa HP yang penting. Bener itu. Buat foto. Ayo foto-foto dulu yuk. 1, 2, cheese. Nah, ini juga nih, aku juga cuma bawa HP ini, cuma buat mainan games biar nggak bosen nanti kalau di pinggir hutan. Aku juga mikir gitu, aku juga nggak tahu kenapa Mama bawain aku tas seberat ini. Cuman kata Mama sih buat jaga-jaga, jadi ya udah aku nurut aja lah. Iya, nggak apa-apa sih. Ya tapi nanti kamu jangan duduk sebelahnya Cici ya. Ya. Tasmu besar sesek kalau taruh di sebelahnya Cici. Tuh duduk sama Cici ya nanti. Boleh? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aku duduk sendiri. Kita dipanggil tuh. Yuk. Ayo. Nanti kita tinggal bis lagi. Ayo. Pergi. Oke anak-anak, kita sudah sampai nih. Wah. Kalian boleh bermain nih di sini. Tapi ingat ya anak-anak, jangan sampai melewati itu pagar pembatas ya. Nanti kalau kalian melewati pagar pembatas itu, kalian bisa tersesat. Oke? Siap. Sudah Siap, mengerti Pak. anak-anak? Oke, silakan bermain. Oke, foto. Gas. Foto lagi. Nggak ada kayak langsung tinggal. Hai guys, ini Cici sudah ada di hutan. Wah, di pinggir hutan ini banyak ada kupu-kupu. Wah, kupu-kupunya cantik banget. Bentar ya, Cici ambil kupu-kupu ya. Tunggu, berat banget loh tasku. Cepet. Sini. Yuk, Aduh, tangkap. Ambil dia. Tunggu dulu, Ambil tasku berat loh. Aduh. Action. Mana tadi ya? Ci, tuh tunggu, tasku berat loh. Ih, kamu sih bawa tas berat-berat, kupu-kupunya bentar. hilang. Kita ini di mana ya? Eh, Kayaknya kita udah berputar-putar ya di sini. enggak, masih deket kok. Tadi itu kita jalan dari sana. Ya. Enggak deh, kayaknya kita udah dari sana juga. Dari sana. Enggak. Enggak, pokoknya aku yakin tadi kita dari Ayo, sana. Coba kita inget-inget jalan tadi kita pulang dari Sana mana. sudah, ayo ikut Pasti Cici. kita muter sana. Situ, ayo ikut Cici. Oke. Ayo. Ayo. Udahlah. Roll action. Aduh.
Capek banget loh. Nggak sampai-sampai ya. Kita udah muter-muter loh dari Gimana tadi. ya Kayaknya ini tadi ya? tuh dari situ. Aduh, Cici yakin kok. Tadi Tuh, ini tuh gara-gara dari kamu sih, Ci, kejar kupu-kupu. Aku Cici juga nggak ngajak Toto kok. Tapi kan kamu ya dia ngajak memang buat tangkap kupu-kupu tadi itu. Tapi Cici yakin tadi tuh dari situ. Tuh, aku udah mulai Udah, capek, lapar, Kalian haus jangan lagi. Kalau kalian Cici juga. Pakai HP juga lowbat, nggak bisa telepon guru kan? Iya, habis Cici baterainya juga udah habis. tunggu. Kalian jangan berantem dulu. Kalau kalian berantem, kita malah nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, kalian tadi ngomong apa? Haus. Lapar. Aku rasa mamaku tadi bawain aku makan Serius. sama minum. Coba aku cek dulu. Ih, cepetan udah lapar. Makasih. Boleh nih buat Cici. Beng. Boleh dong. Beneran buat beli aku makan ini. Ini kita buat isi energi supaya kita bisa temuin jalan keluarnya. Wow. Kita makan dulu deh. Action. Kayaknya kok ada yang kurang ya. Ah Diseret. Aku lupa kasih Belum kalian minum. minum. Bentar. Oh, ada minum juga. Wow. Ada dong. Tasmu lengkap ya, J ya. Tapi aku kurang Kayak sedotan. Nggak Nggak apa-apa. Bisa? Terima kasih. Iya dong. Ini kan tos Doraemon. Habis minum kayaknya aku bisa lebih berpikir jernih deh. Tadi kan kita parkir kalau nggak salah deket sama sungai ya. Terus tadi aku lihat sungai tuh di sana. Gimana kalau misalnya kita ngikuti jalan di pinggir sungai aja? Siapa tahu kita bisa kembali ke tempat parkir tadi. Wah, Masuk akal sih. kamu hebat banget tuh. Ayo guys, matahari udah mulai terbenam guys. Cepet ayo. Ayo. Lari. Kesana. Wow, udah mulai gelap nih. Aduh, Iya nih. aduh, sorry. Kenapa kamu? Kamu nggak apa-apa Ci? Aduh, kesandung, nggak kelihatan. Ya benar juga Bener mau sih, gelap. kayaknya udah mau hujan juga nih. Udah mendung banget. Iya, gelap banget. Bentar. Aku rasa aku bawa senter deh. Oh, Beneran. ada senter juga. Soalnya mamaku bilang kalau seandainya kita pulang malam mungkin kita butuh senter. Oh, oke. Wah, tasnya dia Lengkap lengkap sekali. banget tasnya. Ada Wow. senter. Wah. Kita bisa pakai senter ini. Yuk, Jadi kita guys. bisa lebih tahu cari jalan lagi. Mungkin Oke, mereka oke. juga udah bingung cari kita kali ya. Ayo, lanjut yuk. terus lanjut. Hujan ya guys. Hujan. Boleh hujan. Bentar. Aku rasa kok ada jas hujan deh. Ada jas hujan juga. Wow. Wah. Benar-benar tes ajaib. Ada banyak jas hujannya. Tahu sih katanya kan aku bilang kalau mau pergi sama kalian. Jadi mamaku bawa ini tiga. Oke, kita pakai jas hujan. Ayo dipakai. Cepet buru basah kamu. Aduh. Apa ini? Nah, itu. Nah, ya gitu aja. Yuk, sudah. Lanjut. Wah, ini Cici Toto kemana ya? Dari tadi ditelepon nggak bisa, ini juga nggak bisa. Kemana ya mereka ya? Pak Guru jadi khawatir nih. Pak Guru. Pak Guru. Cici Toto, itu apa kalian? Ya, Pak Guru. Wah, kalian dari mana? Pak Guru juga habis tersesat Pak. Kalian basah semua, ayo. Segera keringkan kalian supaya nggak kedinginan. Akhirnya sampai Pak Guru. Aduh. Akhirnya kita sampai ya. Aduh. Capek banget tadi. Untung banget kita bisa sampai kayak gini. Cici minta maaf ya, sudah hina-hina tas kamu yang besar. Coba nggak ada tas kamu yang besar itu, kita pasti nggak bisa bertahan di hutan tadi. Iya Maaf C. ya. Sorry ya C ya, kalau dia aku udah ngeledek kamu juga. Coba kalau kamu nggak taat sama mama kamu, kita mungkin nggak akan udah kembali ke bis sekarang. Iya Ci, iya tuh, nggak apa-apa. Untung aku taat sama mamaku. Dan puji Tuhan, barang-barang yang mamaku bawain
pakai semua tadi. Iya, ya buat pelajaran lah ini ya. Kalau kita harus taat sama mama. Sebenarnya Cici juga disuruh sih sama mama bawa ini itu, tapi Cici pikir, alah buat apa? Kan cuma di pinggir hutan, nggak mau. Cici nggak mau repot-repot bawa itu. Cici menyesal udah nggak taat sama mamanya Cici. Aku juga menyesal nggak taat sama mamaku. Tapi cukup sekali aja ya teman-teman tersesatnya ya. Iya, capek nggak mau banget. Nggak ada yang kedua kalinya pokoknya ya. Iya, thank you ya. Sama-sama. Thank you J. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Aris pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Yuk ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini, hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah secara online di sekolah minggu ini. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan pada hari ini bisa tertanam dan bertumbuh subur di hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kisahnya tentang apa? Iya, minggu lalu tentang pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Ingat nggak ada berapa orang yang diutus oleh Yosua pada saat itu? Ada 2 orang, betul sekali, ada 2 orang ya. Jadi 2 orang pengintai itu diutus oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Bagaimana sih keadaan kota Yeriko di sana sebelum bangsa Israel memasuki kota Yeriko itu? Setelah pengintai itu kembali bertemu dengan Yosua dan menjelaskan keadaan kota Yeriko kepada Yosua, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk pergi dari Sitim. Yaitu firman kita yang akan kita bahas pada hari ini di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita baca perlahan adik-adik, kakak akan jelasin ayat per ayat pada hari ini. Kita buka dulu ya, sudah siap Alkitabnya? Di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Judulnya Menyeberangi Sungai Yordan. Ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 12.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, kakak berhenti sampai di sini dulu. Ketika itu Yosua bangun pagi-pagi memerintahkan bangsa Israel untuk pergi dari Sitim menuju ke tepi sungai Yordan, dan mereka bermalam di situ. Setelah lewat 3 hari mereka bermalam di situ, para pengatur pasukan ini mendatangi kemah-kemah itu dan berkata supaya tabut Tuhan itu diangkat dan mulai berangkat.
Kemudian bangsa Israel harus mengikuti mereka. Namun bangsa Israel itu tidak boleh dekat-dekat dengan tabut. Tabut yang diangkat oleh para imam itu harus berjalan dulu, dan bangsa Israel menyusul kemudian dengan jarak 12.000 hasta panjangnya. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 12.000 hasta, kakak hitung kurang lebih 5,4 km. Jaraknya jauh ya adik-adik, dari tabut sampai kepada bangsa Israel. Ada jarak 5,4 km. Tujuannya untuk apa sih kak harus berjarak seperti itu? Ya, firman Tuhan menjelaskan bahwa bangsa Israel harus berjarak dengan tabut itu supaya mereka itu tidak tersesat adik-adik. Karena jalan yang dilaluinya itu belum pernah dilalui sebelum-sebelumnya oleh bangsa Israel. Jadi tabut Tuhan itulah yang dibawa oleh imam-imam, itulah yang memimpin mereka untuk menyeberang sungai Yordan nantinya. Dari sini kita bisa belajar, yaitu perjalanan bangsa Israel ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Artinya adalah Tuhan itu pemimpin bangsa Israel. Jika Tuhan saat itu memimpin bangsa Israel melalui orang-orang yang dipilihnya, seperti dahulu ada Musa, ada Yosua, dan juga melalui tabut perjanjian Tuhan ini yang dibawa oleh imam-imam, itu yang memimpin bangsa Israel pada zaman dulu. Kalau sekarang kita dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tercatat di dalam Alkitab yang kita baca sehari-hari. Jadi ini firman Tuhan yang akan memimpin kita di dalam menjalani hidup ini adik-adik. Kakak lanjut ya di ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, jadi Yosua ini memerintahkan kepada bangsa itu supaya menguduskan diri. Jadi harus bersih karena Tuhan itu kudus. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kudus, kita juga harus kudus. Supaya apa kita harus kudus? Supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa merasakan secara pribadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Jadi kita harus hidup kudus. Nah, hidup kudus itu bagaimana, Kak? Ya, hidup kudus itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka ketika orang tua kita memerintahkan kita atau meminta bantuan kepada kita untuk menyapu atau membersihkan ruangan, namun kita sedang bermain, maka kita harus melakukan terlebih dahulu apa yang orang tua kita perintahkan. Kita tinggalkan dulu permainan kita tinggalkan dulu game kita. Itu berarti kita hidup benar, hidup kudus, kita menaati firman Tuhan. Atau firman Tuhan yang lain berkata, janganlah bersaksi dusta, atau jangan berbohong maksudnya. Ya kita nggak boleh berbohong adik-adik. Jika di sekolah kita diajak teman untuk mencontek, kita harus menolak, karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut di ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi setelah Yosua memerintahkan, mereka langsung berangkat. Ini menggambarkan ketaatan adik-adik. Kita harus taat kepada setiap firman Tuhan, setiap apa yang orang tua kita katakan, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Dan di ayat ke-7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku, yaitu Tuhan, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam
pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Tuhan itu memerintahkan supaya para imam pengangkat tabut perjanjian itu ketika berhenti di tepi sungai Yordan, sudah menginjakkan kaki di air di tepi sungai Yordan, mereka harus berhenti di situ. Karena Tuhan akan mengadakan mujizat. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Di sini kita belajar bahwa Yosua itu menyuruh orang Israel supaya mereka datang dan mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga kehidupan kita saat ini, adik-adik. Kita ada sekolah minggu secara online, ada YouTube maupun Zoom. Ketika kakak guru menjelaskan firman Tuhan, janganlah kita sibuk bermain sendiri. Janganlah kita sibuk untuk main game atau melakukan aktivitas yang lain. Kita duduk diam, mendengarkan firman yang disampaikan. Supaya firman itu tumbuh di dalam hati kita dan kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita juga. Ayat ke-10, lagi kata Yosua, dari hal inilah aku akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus dan air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan. Dan singkatnya di ayat 14 sampai ke 17, mereka para imam maupun bangsa Israel taat terhadap firman yang disampaikan melalui Yosua. Dan mereka bisa melihat secara pribadi, mengalami secara pribadi mujizat Tuhan, yaitu mereka bisa menyeberang sungai Yordan tanpa basah. Kalau menurut kita, adik-adik, mungkinkah ketika kita menginjakkan kaki di sungai tiba-tiba airnya berhenti? Menurut kita kan nggak mungkin. Tapi karena pada saat itu Tuhan yang memimpin mereka, maka sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Jadi Tuhan itu pemimpin kita, adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab maupun yang kita dengar melalui firman Tuhan setiap minggunya. Jadi Tuhan itu akan memimpin kita menjadi anak-anak terang. Tuhan itu akan memimpin kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan membawa kita sampai ke rumah Bapa. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah pemimpin kita. Tuhan itu bukan petunjuk jalan. Kita ingat sama-sama ya, adik-adik. Tuhan itu bukan petunjuk jalan seperti GPS. Ya, kakak HP ini ada GPS-nya. Mungkin kakak dari rumah mau ke gereja Betani, kakak nggak tahu jalan. Kakak pakai GPS. Nah, sekalipun pakai GPS, ketika kakak naik mobil bisa tersesat karena GPS ini bisa mengarahkan lewat jalan-jalan yang lebih singkat, namun nggak bisa dilalui oleh mobil. Jadi Tuhan itu bukan seperti petunjuk jalan GPS, tapi Tuhan itu adalah pemimpin kita. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14, kita baca ya, Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan sendiri itu adalah jalan. Tuhan itu yang akan memimpin kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Memimpin kita jalan bersama di dalam jalan Tuhan. Sehingga kita
bisa mengalami mujizat Tuhan, kita bisa sampai ke rumah Bapa nantinya. Oleh karena itu adik-adik, jikalau kita mau menjadi anak-anak terang, kita mau menjadi berkat bagi sesama kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus berjalan di dalam firman Tuhan. Kita ikuti saja apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya yang kita baca di dalam Alkitab ini. Kakak tadi sudah mencontohkan kalau firman Tuhan berkata, jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong. Ya kita jangan lakukan hal itu. Jika firman Tuhan ini berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya jika kita melihat ada teman kita yang kesusahan mengerjakan PR, ya kita tolonglah mereka, kita bantu. Kita beri cara-caranya. Jangan kita kasih contohan ya, kita yang kasih jawabannya kepada teman kita, tapi kita ajari ke mereka supaya mereka juga bisa. Tuhan memimpin kita supaya kita hidup benar, supaya kita hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mulai saat ini marilah kita sama-sama hidup di dalam firman Tuhan ya adik-adik. Itu firman yang dapat kakak sampaikan pada hari ini tentang Tuhan adalah pemimpinku. Jadi Tuhan sendirilah yang akan memimpin kita. Saat ini Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita yang akan memimpin kita menuju hari depan yang penuh pengharapan dan masa depan yang indah bagi setiap kita. Sebelum kakak akhiri, kita baca terlebih dahulu di dalam Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita baca sekali lagi adik-adik. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita supaya kita itu tetap percaya kepada Tuhan dan kita taat melakukan firman Tuhan, supaya jalan kita bisa lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. See you and God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Zelina. Hari ini aktivitasnya spesial adik-adik. Wah, adik-adik tahu nggak sih kalau setiap tanggal 14 Februari itu kita memperingati hari apa ya biasanya? Betul, kita memperingati Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Nah, hari ini aktivitasnya kita mau buat kreasi roti tawar. Nah, nanti adik-adik bisa buat kreasi roti tawar ini buat orang-orang yang adik-adik sayang. Adik-adik bisa kasih ke papa, ke mama, kakak, adik, nenek, kakek, terserah. Pokoknya orang-orang yang adik-adik sayang banget. Nah, hari ini kakak punya, udah banyak ya bahan-bahannya ya. Di sini kakak pakai roti tawar yang udah dikupas. Jadi roti tawarnya nggak ada kulitnya ya adik-adik, karena kakak nggak suka yang ada kulitnya. Terus kakak juga punya, kakak punya choco chip. Nanti choco chipnya buat menghias ya. Iyalah. Terus kakak juga punya Yupi. Nah, terus kakak juga punya selai kacang. Nah, ini adik-adik kalau selainya adik-adik nggak suka kacang, selainya bisa diganti selai coklat ya. Ini kakak pakai selai kacang biar lebih lucu hasil akhirnya. Terus di sini kakak juga punya pisang. Nah, tuh bahan-bahannya ada roti tawar, ada Yupi, ada choco chip, ada selai kacang sama pisang. Nah, pisang ini nanti ya adik-adik lihat sendiri deh nanti ya. Terus buat alatnya kakak punya piring ya, yang satu ini kakak mau pakai buat menghias, terus piring yang agak bagus mau kakak pakai buat piring saji. Terus kakak punya gunting nanti buat buka-buka plastiknya. Terus kakak punya spatula kecil aja, nggak usah besar-besar. Terus kakak punya sendok, dan yang terakhir kakak punya hand sanitizer. Jadi sebelum kita kerja membuat kreasi makanan ini, jangan lupa ya adik-adik harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini kakak pakai hand sanitizer biar cepat. Kita bersihin dulu ya. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan adik-adik.
kakak juga punya nih, kakak punya sarung tangan biar makanannya tetap higienis. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai buat kreasi roti tawarnya. Kakak pakai dulu ya sarung tangannya. Jadi nih roti tawarnya. Terus kita mau kasih selai kacang. Oke, buat langkah pertama kita mau oles dulu selai kacangnya di roti tawarnya ya. Buat banyaknya terserah adik-adik kalau suka yang banyak bisa dikasih yang banyak, kalau nggak terlalu suka banyak-banyak nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Kakak kasihnya sedang aja karena kakak suka tapi nggak terlalu suka. Oke, nah udah ya, nih udah kakak olesin selai kacangnya. Sekarang kakak mau buka dulu pisangnya 1 biji. Nih kakak kupas dulu pisangnya. Adik-adik biasanya kalau kupas pisang dari bawah atau dari atas ya? Kalau kakak sih sukanya dari bawah. Nah terus kita mau potong pisangnya. Nih karena kakak takut pakai pisau, jadi hari ini kakak mau potong pakai sendok aja. Pisangnya dipotong jadi bulat-bulat ya adik-adik. Kakak potong pisangnya, kakak mau ambil 3 potong pisang. Terus nanti ini jadi mata sama hidung beruangnya. Kakak taruh. Bukan mata ternyata, telinga. Oke, nah sejauh ini udah kayak gini ya adik-adik. Nah ini udah ada telinganya sama hidungnya. Sekarang kakak mau ambil choco chip sama mau ambil Yupi. Ntar kakak buka dulu. Terus ini choco chipnya nanti jadi puncak hidungnya si beruangnya. Nah jadi deh roti tawarnya. Nih punya kakak udah jadi, bentuknya kayak gini. Tada, udah jadi kreasi roti tawar beruang buatan Kak Zelina. Nah, adik-adik bisa bikin yang banyak ya. Kan ini roti tawarnya ada 10. Adik-adik mau bikin 10, mau bikin 15, terserah adik-adik. Nanti bisa dibagi-bagiin ke orang-orang yang adik-adik sayang. Terus, adik-adik juga bisa sesuaikan dengan kesukaannya adik-adik ya. Kayak tadi kakak bilang, mungkin adik-adik lebih suka selai coklat juga bisa. Terserah adik-adik. Oke, nah kalau misalnya adik-adik buat, jangan lupa buat post di Instagram dan tag Instagram @BethanyKidsMinistries. Oke, nanti biar teman-teman yang lain juga bisa lihat kreasinya adik-adik. Oke, nah segitu dulu untuk aktivitas hari ini. Kakak tunggu ya buat kreasi-kreasi kreatif dari adik-adik. Bye-bye! Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan
Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.